Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16. Perlu saya ingatkan kembali bahwa di pasal 14 kita belajar bagaimana Daud itu membangun istana dan rumah tangganya. Jadi Daud memiliki istana, ya, keluarga yang luar biasa. Nah, di pasal berikutnya, pasal 15, Daud punya kerinduan untuk memindahkan tabut perjanjian itu ada di suatu tempat yang permanen. Ya. Daud punya kerinduan membangun bait suci, rumah Allah yang permanen, di mana di dalamnya nanti tabut Allah ditaruh di situ. Nah, berbagai macam cara dilakukan, rencana sudah dimatangkan, lalu singkat cerita, tabut akan dipindahkan. Terjadi sesuatu, ya, bagaimana insiden di tengah jalan, Allah murka karena Daud tidak menghormati tabut Allah itu. Lalu Daud juga merasa kesal sedikit gitu, ya. Bagaimana ini bisa sampai ke Yerusalem? Kalau masalah seperti ini, ya, Tuhan murka gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, di pasal yang ke-16 ini saudara, ini tentang usaha Daud memindahkan dengan benar tabut perjanjian ke Yerusalem, lalu diiringi dengan sebuah ibadah yang luar biasa, dan nyanyian pujian Daud dinyatakan di sini. Lalu Daud memutuskan siapa yang bertugas bagi ibadah-ibadah di tempat tabut Allah itu ada. Nah, sebelum kita membaca, kita merenungkan, mari kita minta Tuhan mengurapi kita supaya kita mengerti apa yang kita baca, kita renungkan. Sebab segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, segala kemuliaan, segala pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin, Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulih
yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah seumur Yesus. Nyanyian syukur kami hanya bagimu. Nyanyian pujian kami hanya bagimu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan.
nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Amin Tuhan. Tidak ada nama yang seperti Engkau. Bahkan siapa yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Pujian kami, sorak-sorai kami, nyanyian kami, hanya kami tujukan kepada Engkau. Satu-satunya Allah yang kepadanya kami menghamba, kepadanya kami berbakti, kepadanya kami percaya bahwa di dalam Engkau ada keselamatan kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Terangi akal budi kami, terangi hidup kami, terangi pikiran kami ya Roh Kudus, supaya firman yang kami baca ini bukannya sekedar tulisan, namun menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Nah saudara, di pasal yang ke-16 dari 1 Tawari ini, ada di Alkitab kita Perjanjian Lama, halaman sekitar 445. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab perikop berikutnya, ayat 1 sampai dengan 36, itu merupakan nyanyian puji-pujian Daud. Lalu ayat 37 sampai 43 itu mereka yang ditugaskan untuk melayani di tempat ibadah, ya, di mana tabut Allah ada, tabut perjanjian ada. Nah, mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada mereka masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, lalu Yeyel, Shemiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeyel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahesiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Nah, seperti dalam pengantar saya tadi, bahwa perjalanan tabut Allah ya dari Kiryat Yearim nanti sampai ke Yerusalem, dan pasal yang ke-16 ini sudah tiba di Yerusalem. Nah, perlu saya ingatkan saudara, bahwa tabut Allah yang dibawa ke Yerusalem itu, kita mengingat tentang apa? Tentang pada zaman Esra. Ya, Yerusalem itu lebih merupakan pusat ibadah daripada ibu kota kerajaan. Memang Daud pertama-tama menjadikan Yerusalem itu pusat pemerintahannya, pusat kerajaannya. Ya, tetapi ingat,
pada zaman Esra, tabut perjanjian itu ada di Yerusalem, itu melambangkan bagaimana Yerusalem bukan hanya sebagai pusat pemerintahan kerajaan Israel, tetapi juga pusat ibadah. Sebab tabut Allah ada di situ. Nah, penulis Tawarikh sedang melanjutkan narasi tentang rencana tabut Allah ini ada di Yerusalem. Ya, pelaksanaannya apa? Nanti menghasilkan pemusatan ibadah Israel secara permanen yang dibatasi oleh tembok-tembok di mana ibu kota Yerusalem, yaitu ibu kota kerajaan Daud, yang ada di situ. Ini sedang menjelaskan bagaimana selain pusat pemerintahan, Yerusalem sebagai pusat keagamaan, tempat ibadah bagi umat Yahudi. Nah, pasal 15 dan 16 itu menguraikan segala persiapan itu untuk pembangunan bait suci. Dan untuk memastikan ketersediaan semua petugas yang dibutuhkan untuk acara-acara ibadah nanti, saudara. Kalau kita baca ya dari pasal yang ke-15, 16 dan seterusnya, itu bagaimana secara rinci, tertib dan teratur, cermat Daud mempersiapkan Yerusalem sebagai pusat keagamaan bagi orang Yahudi. Dan sampai sekarang, saudara, sampai sekarang ini tidak ada tempat yang suci bagi orang Yahudi selain di Yerusalem. Wah, kota ini sudah sering kali diperebutkan, ya. Diperangi bangsa ini, jatuh ke tangan itu, nanti direbut kembali, ya. Nanti diperangi kembali, direbut kembali orang-orang Israel, ya. Karena bagi bangsa, semua bangsa khususnya yang mengerti tentang letak Yerusalem, mereka percaya disitulah pusat kehidupan dunia ini. Dan memang betul, ya, memang betul, saudara. Nah, kita fokus bukan pada Yerusalemnya. Sekarang kita fokus kepada pembangunan bait suci yang dirancang oleh Daud. Tabut Allah yang ada di situ, saudara. Nah, Daud memastikan selain tabut Allah ada, para petugasnya juga harus tersedia. Yaitu para penyanyi-penyanyi, ya, para peniup, nafiri, tadi kan kita sebutkan, ya. Ada orang yang main ceracap, ya, alat-alat musik. Jadi kita bisa bayangkan, Daud memikirkan sedemikian rupa supaya hadirat Allah itu betul-betul nyata dan dapat dinikmati. Ibadah Israel bukan cuma dinikmati oleh mereka saja, tapi juga ingin dinikmati oleh Tuhan. Itu cita-cita Daud. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan nanti Daud akan mengatur suku Lewi nanti bagian apa. Seperti yang ditetapkan Musa. Daud tidak merubah ketetapan Musa. Yang menetapkan suku Lewi atas perintah Tuhan sebagai orang yang bertanggung jawab bagi kerohanian, bagi tata ibadah orang Israel. Nah, kita sedikit mundur sejenak, saudara. Karena nanti akan menjadi pengantar di pasal yang ke-16 ini. Ingat, ketika Usa, ya, yang secara ceroboh dihukum Tuhan karena memindahkan lembu-lembu atau peralatan bait suci itu tergelincir, tabut itu tergelincir. Ya. Tabut berhenti sementara karena Allah marah. Tabut berhenti sementara, bahkan sampai nginap di rumah Obed-Edom 3 bulan lamanya. Karena Daud tidak sanggup lagi membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Karena dia juga sedikit marah, ya. Dalam tanda petik, ya, ngambek sama Tuhan. Buat apa aku bawa tabut Allah ke Yerusalem? Kalau masalah seperti ini saja Allah murkanya luar biasa. Mana sanggup aku? Kira-kira seperti itu. Maka tabut Allah tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan 3 bulan lamanya itu Obed-Edom diberkati luar biasa. Terdengarlah kisah ini, berita ini sampai ke Daud. Raja, di mana tabut Allah berada, disitulah berkat mengalir. Terbukti 3 bulan sejak kita berhenti mengangkut tabut itu. Lalu kita titipkan di rumah Obed-Edom. Keluarga Obed-Edom diberkati luar biasa. Daud langsung tersentak dan sadar. Wow, sedemikian hebatnya hadirat Allah.
Sedemikian kuatnya kehadiran Tuhan. Sampai-sampai di mana dan selama kapanpun tabut ada, maka disitulah hadirat Allah ada dan berkat mengalir. Maka Daud berupaya kembali. Luluh hatinya untuk kembali mengangkut tabut Allah, tabut perjanjian ke Yerusalem dari rumah Obed-Edom. Tetapi dengan paradigma yang baru sekarang. Dulu asal-asalan taruh di kereta lembu yang ditarik oleh lembu itu. Tetapi Daud sekarang apa? Menyadari bahwa tugas ini tidak boleh dilakukan oleh orang sembarangan. Ingat, Daud tahu persis bagaimana Musa menetapkan suku Lewi. Suku yang melayani bagi ibadah bangsa Israel. Untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan tata ibadah di kemah sembahyang. Maka Daud memilih sekarang orang-orang Lewi, imam-imam Lewi mengangkut tabut itu. Tapi hal-hal yang tadinya tidak dilakukan oleh Daud, yang asal berjalan saja itu tabut, diubah total oleh Daud. Bukan sekedar orang Lewi yang mengangkut, tapi Daud pakai upacara-upacara pembakaran korban yang luar biasa. Wow, ini betul-betul dahsyat, luar biasa. Saya bisa membayangkan bagaimana hiruk pikuk penuh kemuliaan di mana tabut Allah akan masuk ke kota Yerusalem. Orang Lewi menjadi satu-satunya suku yang harus fokus kepada pengangkutan tabut Allah dan melayani Tuhan. Disinilah dicatat bagaimana hal-hal yang sifatnya rohani bagi umat Israel itu harus diletakkan di tempat utama sebelum memikirkan kerajaan-kerajaan, sebelum memikirkan urusan-urusan negara, urusan-urusan kepemerintahan. Daud sadar bahwa kehadiran Allah harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Daud punya pengalaman yang luar biasa, trauma kehidupannya terhadap hukuman Allah kalau memperlakukan tabut Allah dengan sembarangan. Daud tahu persis dengan matanya sendiri melihat Usa dihukum Tuhan. Daud dengan mata telanjang tahu bagaimana api Tuhan itu menghanguskan orang yang salah dalam melayani di tabut perjanjian. Maka Daud sekarang memperbaikinya dengan menghormati dan mengembalikan bagaimana selayaknya tabut diperlakukan. Ini pelajaran penting di dalam 1 Tawari pasal 16 ini. Terhadap hadirat Tuhan. Terhadap kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaat. Pada waktu itu di tengah-tengah kerajaan Israel. Sekarang ini di tengah-tengah komunitas kita. Di tengah-tengah gereja kita. Di tengah-tengah saat teduh kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Hadirat Tuhan harus menempati tempat utama. Saya berikan sebuah gambaran begini, saudara. Kalau saudara menjadi bagian dari jemaat CK7, ya, saudara akan diajar bagaimana hadirat Tuhan itu menjadikan sebuah fokus utama. Fokus utama. Nah, gereja sadar untuk membawa hadirat Tuhan atau untuk menikmati hadirat Tuhan harus ada tempat-tempat atau sarana dan prasarana, media. Seperti tabut perjanjian, seperti bait suci yang dihadirkan di Yerusalem. Demikianlah sarana dan media hadirat Tuhan itu harus ada. Banyak orang berkilah, Pak, kan bisa toh sendiri gitu, ya, saat teduh, yes. Secara sendiri pribadi monggo silahkan saat teduh. Tapi dalam pelajaran pasal 16 ini dari 1 Tawari, kita sedang belajar bagaimana Daud memikirkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memikirkan kerohanian bangsa Israel.
memikirkan hadirat Allah di tengah-tengah kepemerintahan kerajaan Israel. Maka sekarang fokus utamanya bukan pada bagaimana mengatur kerajaan. Itu penting. Tapi nomor satu adalah bagaimana hadirat Allah itu ada. Maka dengan segala upaya, segala dana, segala prasarana yang harus diadakan oleh Daud pada waktu itu. Bagi Daud nggak masalah. Terbukti kok. Di mana hadirat Allah ada, disitulah kehadirannya nyata. Dan berkatnya dicurahkan. Kembali ke CK7 tadi. Ada sarana dan wadahnya. Dari sejak melek mata saudara, bangun tidur. Kita sudah diberikan sarana, media untuk intim dengan Tuhan. Supaya kita merasakan hadiratnya lewat doa fajar. Nanti tengah siang jam 3 sampai jam 9 malam. Sore hari disediakan sarana menara doa. Dalam ibadah-ibadah minggu udah itu nggak usah dipikirin lagi ya. Sudah tersedia secara reguler. Di dalam kegiatan-kegiatan tengah minggu disaranai supaya kita betul-betul mendapati hadirat Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana Allah betul-betul akan hadir di tengah umatnya. Kalau umatnya tidak siap untuk menerima kehadirannya. Nah, Daud sedang memikirkan itu. Daud mengupayakan itu. Hei, orang Israel, kita tahu sekarang, kita sadar. Sejak zaman leluhur kita Musa, sudah begitu meletakkan hal utama di dalam kehidupan bangsa pilihan ini. Yaitu apa? Kehadiran Tuhan. Demikianlah aku akan mengupayakan itu. Membawa tabut Allah masuk ke Yerusalem. Pikiranku juga akan membangun bait suci bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Walaupun nanti pada akhirnya Daud tidak membangun bait suci. Karena ada orang lain yaitu keturunan sendiri yang akan membangun. Tapi upaya Daud supaya Israel menikmati hadirat Tuhan. Dan supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu betul-betul merupakan apa saudara? Rancangan yang jitu. Rancangan yang benar bagi Israel. Dan disukai Tuhan. Itu. Nah mari kita lihat saudara. Dari apa yang kita baca dan sepanjang pasal 16 ini saudara. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya. Supaya kita mengerti. Ya, pikiran Daud itu seperti apa. Ya, kerinduan Daud itu seperti apa. Yang pertama. Daud mengumpulkan orang-orang Lewi yang bukan imam. Ya, jadi Lewi itu memang dikhususkan untuk melayani di dalam kemah pertemuan, yaitu tabut Allah. Ada yang bertugas sebagai imam, pemimpin ibadah, tapi juga ada petugas-petugas ibadah. Nah, Daud mengumpulkan orang-orang Lewi yang bukan imam. Dikelompok-kelompokkan. Nanti ada puak Kehat, nanti ada puak Merari, nanti ada puak Gerson, ada puak Elsafan, ada puak Hebron dan Uziel. Kalau kita baca ayat 3 sampai ayat ke-10 kita akan temukan itu. Dalam nyanyiannya Daud mengutarakan juga. Tindakan ini semakin membuat kita menyadari bahwa Daud sungguh berniat memenuhi segenap aturan yang telah Allah nyatakan lewat Musa. Daud tidak melanggar tata cara itu. Kesadaran Daud akan kesalahan pertama, menganggap remeh cara mengangkut tabut Allah itu. Tabut perjanjian itu. Disadari betul oleh Daud. Dan dia lupakan cara-cara itu. Sekarang dia pakai apa? Cara-cara yang benar. Seperti Tuhan perintahkan kepada Musa, demikianlah Daud melanjutkannya. Jadi yang pertama, Daud memilih orang-orang Lewi non-imam, ya. Nanti puak-puaknya yang saya sebutkan tadi menjadi orang yang mengangkut tabut perjanjian. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud meminta mereka untuk menyiapkan diri dan menguduskan diri. Trauma terhadap peristiwa Usa
itu betul-betul menghantui Daud. Dalam pikiran Daud, jangan sampai ada peristiwa seperti Usa yang menimpa Usa itu terjadi sekarang ini. Jangan sampai. Makanya hal-hal kepantasan, perkenanan Tuhan terhadap para petugas, salah satunya apa? Daud minta kalian harus menguduskan diri. Itu ayat yang ke-12. Kalau kita baca ayat 12, saya bacakan ya ayat 12 ya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Israel harus sadar. Ingat ya, kemuliaannya dinyatakan, tetapi penghukuman juga diberikan. Kemuliaan diberikan kepada orang yang betul-betul siap, kudus, mulia, suci, kemuliaannya dinyatakan. Tapi terhadap orang yang salah, ya, sembrono, ya, nggak menghormati hadirat Tuhan, ya penghukuman seperti Usa terima. Makanya Daud memperhatikan ini. Hai, kuduskan dirimu. Ini nggak main-main. Ini bukan sembarangan ini. Kira-kira seperti itu, saudara. Ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Ini luar biasa. Sebab dalam diri Allah, saudara, dalam setiap tingkah laku perbuatan bangsa pilihan yang ditetapkan oleh Allah, kekudusan selalu berarti pemisahan dari hal-hal yang tidak layak. Sepenuhnya fokus kepada Allah. Untuk apa sih? Demi kemuliaan Tuhan. Nah, tugas mulia ini, kesempatan memindahkan tabut ini, ya, antara lain apa? Bukan sedang memikul, bukan cuma sekedar meniup, ya, tetapi apa? Ada ibadah di dalam setiap langkah atau setiap jengkal tempat yang dilalui oleh tabut Allah. Wow, ini sebuah tata upacara yang luar biasa. Saya bisa membayangkan. Ini besar sekali. Ini betul-betul kehendak Daud yang disetujui Tuhan. Dan memang Tuhan pengen hal itu terjadi. Luar biasa itu. Gegap gempitanya luar biasa. Tidak seperti yang pertama. Ya, bukan seperti episode yang pertama. Tapi ini betul-betul episode yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan dan rencana Tuhan dinyatakan lewat Daud ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Sesudah persiapan dilaksanakan menurut aturan-aturan Tuhan sedemikian, lalu terjadilah iring-iringan pemindahan tabut itu berlangsung. Dan kalau kita baca secara teliti, ya sejak dari awal sampai nanti akhirnya, saudara, Daud betul-betul menghormati tabut perjanjian. Daud betul-betul menghormati hadirat Tuhan. Salah satu alasan mengapa Tuhan itu senang sekali kepada Daud, itu ini loh. Menghormati hadirat Tuhan. Menghormati campur tangan Tuhan. Menghormati rancangan-rancangan Tuhan. Peristiwanya berlangsung dengan sukacita. Berbanding balik dengan peristiwa yang menakutkan, menggentarkan pada waktu Tuhan menghukum Usa. Berbanding balik. Dulu sangat mencekam, menakutkan. Ya, karena ada orang-orang yang tidak layak di situ. Sekarang tabut Allah itu membuat bersukacita, bergembira, sorak-sorai, gegap gempita, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan cara yang benar. Hadirat Allah itu direspon dengan cara yang benar. Wah, luar biasa. Mereka menari-nari di depan Tuhan. Daud yang memimpin loh, saudara. Memimpin loh. Memimpin apa? Dia buka bajunya, ya, dia tanggalkan egonya, pangkat derajat sebagai raja diletakkan sementara, dia memuji-muji Tuhan, bahkan sampai melepas bajunya. Tapi sayang, sebagian besar orang bersukacita, ada orang yang melecehkan, bahkan menghina. Siapa itu? Mikal. Mikal itu istri Daud, anaknya Saul. Dia bukan hanya sekedar melecehkan Daud dengan menegur Daud. Raja Israel kayak begini, ya, mempermalukan diri, ya, merendahkan dirinya di hadapan para rakyat gitu. Mikal tanpa sadar dia sedang menghina Daud
tetapi juga menghina seluruh prosesi ibadah yang ada. Hati-hati saudara. Kalau sedang hadirat Tuhan turun, pelayan-pelayan Tuhan merasakan hadirat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani menikmati hadirat Tuhan. Jangan sampai ada mikal-mikal, orang-orang yang menghina hadirat Tuhan. Apa itu? Itu. Menghinakan diri, apa itu sorak-soranya, apa itu joget-joget. Ya, apa itu? Wah, hati-hati saudara. Karena ada hukuman bagi orang yang seperti itu. Mikal nggak belajar dari kisah Usa. Dan akhirnya betul, Mikal dihukum Tuhan. Apa itu? Dia sampai tidak punya anak. Saudara. Gara-gara ini nih. Meremehkan, ya, memandang rendah. Gitu. Terhadap hadirat Tuhan, Daud itu menghinakan dirinya katanya gitu. Menghinakan diri artinya apa? Aku gak ada apa-apanya dalam hadirat Tuhan. Aku gak ada apa-apanya dibanding dengan kehadiran Tuhan. Bahkan pangkat kerajaan yang aku bawa pakai ini, itu kain kotor. Selayaknya lah aku betul-betul menjadi hamba yang paling hina di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa. Itu pikiran Daud luar biasa. Dan dilakukan dengan sukacita. Itulah sebabnya mengapa Allah sangat suka sekali dengan satu orang ini. Dia tahu persis bagaimana menyukakan hati Tuhan. Bagaimana prioritas utama tentang hadirat Tuhan itu dipegang erat. Dan bukan hanya ibadah. Ada pesta pora di situ. Ada pesta luar biasa. Semua diberkati. Sebagai lambang pemberkatan itu, Daud membagi-bagikan sekeping roti tadi ya, sekerat daging, ya, sepotong kue kismis dibagi-bagi kepada setiap orang. Itu dahsyat luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara, sekali lagi saya ingatkan ya, apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini terhadap hadirat Tuhan, jangan main-main. Hormati hadirat Tuhan. Jaga kekudusan. Terus melayani Tuhan. Menari, memuji, menyembah. Pesta rohani. Tujuan cuma satu. Mempermuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, maka kita disebut sebagai orang-orang umat pilihan yang tahu persis bagaimana menghormati Tuhan. Waktu saya ceritakan atau pelajaran ini saya sampaikan di kelas kom. Ada yang tanya begini, Pak, berarti Daud mengambil posisi imam dong di situ. Dia kan raja. Dia bukan imam gitu ya. Ada yang tanya seperti itu. Saya mau jelaskan sedikit ya sebelum kita tutup. Kita harus mengerti ya bahwa catatan-catatan atau ayat-ayat yang ada di 1 Tawarikh ini saudara. Itu memang Daud yang mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Namun bukan berarti Daud mengambil alih tugas dan hak imam. Daud hanya ingin apa? Mewakili dirinya supaya umat Israel tahu. Sebagai raja, dia mewakili umatnya. Ikut serta dalam ritual tersebut. Yang pasti apa? Bukan untuk kemuliaan Daud. Bukan. Zaman Saul mengambil posisi menggantikan Nabi Samuel, kan itu untuk kemuliaan Saul. Tapi dalam hal ini, dalam peristiwa ini untuk kemuliaan Tuhan. Terbukti apa? Daud menghinakan dirinya, Kak Saudara. Yang dipuja, puji, sorak-sorai ditujukan kepada Allah. Jadi terbantahkan atau mentah demikian. Karena Daud tidak sedang mengambil posisi para imam di Lewi. Justru Daud yang memberikan tugas itu. Tapi Daud sedang mewakili umat Israel. Gini loh caranya menyenangkan hati Tuhan. Dan sejak saat itu Daud betul-betul diberkati dengan luar biasa. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Pembelajaran kami pada hari ini mengatakan bahwa kami kalau menghormati hadirat Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Berkatnya dialirkan. Seperti keluarga Obed Edom. Tabut Allah 3 bulan di situ. Disitulah selama 3 bulan Allah mencurahkan berkat-berkatnya. Dan luar biasa Daud memindahkan tabut perjanjian ini dengan cara yang benar. Maka sejak saat itu Daud diberkati Tuhan. Diluaskan wilayahnya. Dan bukan hanya pada zamannya Daud saja. Keturunannya juga diberkati Tuhan. Daud menjadi tolok ukur bagi raja-raja Israel.
Kalau hidupmu seperti hambaku Daud, maka berkat akan dicurahkan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa. Kami percaya, sejak saat ini kami akan terus menghormati hadirat Tuhan. Terus berfokus kepada hadirat Tuhan. Karena untuk itulah kami disebut sebagai bangsa pilihan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.